Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, Kak Sofi akan menjelaskan mengenai materi tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, materi pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tabel dan kata sapaan dalam tabel. Untuk yang pertama, apa itu tabel? Apakah ada yang tahu? Ya, benar ya. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Biasanya pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Coba simak cuplikan teks fabel berikut ya. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh menceritakan kembali isi fabelnya. Dari teks sebelumnya, kita dapat menceritakan kembali seperti ini ya. Musim dingin segera datang. Bana dan Puba harus segera ke hutan untuk mencari makanan. Namun, Puba tidak pergi ke hutan. Akhirnya, Bana pun pergi sendiri ke hutan. Seperti itu ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kata sapaan dalam fabel. Apa sih yang dimaksud dengan kata sapaan? Ya, benar ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara secara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama yaitu nama diri, seperti Sofi, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua yaitu panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga yaitu nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan guru, atau misalkan guru juga bisa ya. Yang terakhir yaitu nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Nah, berikut contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Nah, di kalimat ini yang merupakan kata sapaan adalah hai anak kambing pintar. Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan serigala, jawab anak kambing. Nah, di kalimat ini yang merupakan kata sapaan adalah Tuan serigala. Di sini berarti kata sapaan gelar atau profesi. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya yaitu
menceritakan isi tabel berdasarkan gambar. Nah, biasanya tabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tabel yang bergambar adalah yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Nah, pertama-tama kita perhatikan gambar apa saja yang ada pada tabelnya. Yang kedua, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Misalkan pada gambarnya si kucing lagi makan ikan atau sedang mengejar tikus. Yang ketiga yaitu ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Misalkan raut wajahnya lagi sedih atau marah. Seperti itu ya, kita perhatikan ekspresinya. Yang keempat yaitu urutan cerita sesuai gambar. Jadi kita harus memperhatikan urutan cerita yang ada sesuai gambar yang ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi tabel. Seperti pembahasan yang sebelumnya tadi, di dalam tabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi tabel, perhatikan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama yaitu bacalah tabel dengan seksama. Yang kedua, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Yang ketiga yaitu urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak di rumah. Baik, tetap semangat. Jangan lupa selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.